Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Dusuan kali ini kita akan mendatangi sebuah perkampungan yang mana penghuninya hampir 90% tak menggunakan sehelai benang pun. Bahkan para penghuni kampung yang akan kita datangi ini memiliki tradisi cukup unik yang mana mereka tak mengenal pernikahan. Jadi mereka bebas kelon sama siapapun, entah istri orang, entah itu istri tetangga ataupun para janda. Lokasi kampung memang sangat tersembunyi di balik rimbunan dedaunan pohon jati karena memang lokasi kampung berada di tengah hutan dan memang sangat jauh dari pusat keramaian, entah itu pasar, entah itu puskesmas maupun entah itu sekolah dasar. Ada yang aneh di kampung yang akan kita datangi ini, yang mana para penghuni kampung menolak aturan nikah, sehingga para pemuka-pemuka agama angkat tangan dan para pejabat daerah pun juga menghiraukan kegiatan mereka. Kehidupan para penghuni kampung yang menganut adat bebas kelon tanpa ikatan ini pasti sering dan dinanti dan diminati para jombloan, perjaka tua, bujang lapuk maupun duda tersakiti. Jadi mungkin para penonton video ini yang berminat sama penghuni kampung yang memiliki tradisi bebas kelon bahkan tanpa menggunakan sehelai benang pun, ikuti terus perjalanan kami dan tentunya kalian pasti tahu lokasi keberadaan kampung tersebut. Mengenai lokasi kampung bebas kelon tanpa ikatan, bahkan penghuninya tak menggunakan sehelai benang pun, alangkah baiknya kita tanyakan kepada salah satu warga yang sering datang ke lokasi kampung tersebut. Maka dari itu, untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita tanya-tanya sama beliau. Kali ini kita bertanya sama salah satu bapak yang ada di sini. Pak, mohon maaf Pak. Iya. Mau tanya Pak. Iya. Apa benar penghuni kampung ini itu menolak pernikahan? Iya. Berarti hampir semua penghuninya tinggal satu atap, tinggal satu rumah maksudnya ya. Itu tanpa nikah nih Pak. Iya. Loh, mengapa begitu Pak? Iya. Sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Dari zaman dahulu seperti iya, itu. Dari zaman dahulu udah gitu. Apakah ulama-ulama agama setempat tidak ada himbauan atau larangan seperti itu? Enggak ada Pak. Terus perangkat desa, pejabat daerah apakah tidak mengobrak mereka? Tidak. Tidak. Enggak. Tidak. Terus apa? Mereka itu katanya loh Pak ya, penghuni kampung tersebut tidak pernah memakai sehelai benang pun, itu benar? Iya. Loh, berarti benar-benar di tengah hutan? Iya Pak. Tanpa nikah? Tanpa nikah. Berarti bebas kelon semaunya ya Pak ya? Iya. Apa benar sampai ya mohon maaf loh Pak ya, si bapak ngeloni anaknya, anaknya ngeloni ibunya, itu benar? Benar. Dalam satu atap itu? Iya. Ya Allah Pak, kok sampai seperti itu? Emang tradisinya sudah Iya, seperti itu? Pak. Boleh kita lihat keliling kampung Pak? Iya bisa. Terima kasih nggih Pak nggih. Iya.
Nah, saat ini kita sudah berada di lokasi atau wilayah kampung yang mana memiliki adat tradisi tanpa menikah. Jadi penghuninya itu memang dari zaman dahulu hingga zaman sekarang itu tak pernah menikah, karena mereka menganggap pernikahan itu hanyalah sebuah kemewahan. Jadi memang yang cukup jauh dari mana itu pusat keramaian. Mereka itu bebas kelon dimanapun, tak hanya di rumah, namun di kebun, bahkan di tempat yang mereka sukai itu mereka bisa lakukan. Jadi memang sudah menjadi tradisi turun temurun. Mereka itu menolak pernikahan di kampung ini. Jadi para ulama-ulama agama atau pemuka-pemuka agama pun juga tak ada fatwa melarang mereka, yang mana mereka betul-betul tak pernah atau menolak adat pernikahan. Dan para pejabat pemerintah pun juga tidak melarang. Selanjutnya kita langsung ke lokasinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kehidupan penghuni kampung, yang mana mereka itu memang sudah dasarnya tak mengenal tradisi pernikahan, baik secara adat istiadat, secara agama, maupun secara hukum negara. Memang mungkin ini sudah menjadi hal yang tabu ya di telinga kalian. Namun memang kehidupan seperti ini sudah ada sejak dahulu di kampung ini. Maka dari itu masyarakat luar kalau datang ke sini itu menyebutnya itu dengan kampung kumpul kebo. Ya memang istilah seperti itu karena penghuninya itu tak ada yang nikah, tinggal satu atap rumah, tak ada hubungan pernikahan, jalinan hubungan pernikahan. Mungkin kalian para penonton video ini yang pengen menjadi salah satu anggota dari penghuni kampung kumpul kebo, ya monggo saja, karena ini di sini bebas. Yang terpenting kalian bisa menghasilkan anak. Kurang apalagi ya, kalian cukup bisa ngeloni penghuninya setiap saat, setiap waktu, dan di mana-mana. Asal kalian aman dan nyaman bisa melakukannya dan bisa menghasilkan banyak keturunan. Karena penghuni kampung ini populasinya semakin lama semakin berkurang. Jadi untuk menambah jumlahnya, mereka itu melarang atau menolak pernikahan. Karena hal tersebut menjadi sesuatu hal yang mewah dan istimewa. Selanjutnya kita langsung melihat dari dekat para penghuni kampung yang tinggal satu atap satu rumah tanpa ikatan pernikahan, dan memang betul-betul itu ada
Dan tepat di hadapan kita ini, mereka-mereka inilah yang setiap harinya tinggal dan beraktivitas bersama-sama, makan nggak makan, yang penting kumpul. Nah, istilah seperti itu juga dilakukan sama mereka. Jadi meski di hadapan kita ini tak ada makanan, mereka tetap kumpul. Dan yang terpenting, mereka meski terkumpul bisa kelon semaunya. Bahkan si bapak bisa ngeloni si anaknya dan anaknya bisa ngeloni ibunya. Yang terpenting mereka bisa menambah jumlah populasi mereka. Mungkin para penonton video ini yang ingin kelon sama kebu ini ya monggo-monggo saja, karena tanpa ada pernikahan. Jadi kalian tak perlu mengeluarkan biaya-biaya, dana-dana untuk upacara atau acara pernikahan kalian. Yang terpenting kalian datang ke sini langsung bermodal batang tulang lunak. Kalian bisa menaruh tersebut di suruk-suruk kebu yang ada di sini. Kalian bebas memilih, entah yang mau yang besar, mau yang sedang, atau yang kecil, bahkan yang bocil pun juga bisa. Yang penting kalian kuat ya, dan bisa menambah jumlah keturunan mereka. Karena bisa kita lihat sendiri, ini cuma ada berapa ekor ini ya, 3, 2, 5, 7 ekor. Yang mana dulunya itu hampir ribuan, sekarang tinggal 7 ekor. Maka dari itu mereka memang berniatan menambah jumlah populasinya agar seperti dulu. Mengingat memang lokasinya ini jauh dari pusat keramaian, pusat kota, pusat pendidikan, bahkan pusat kesehatan, puskesmas, dan lain-lain ya. Sehingga untuk kesehatan mereka itu kurang terjamin. Makanya menyusut ya setiap tahun populasinya. Nah, untuk itu para ulama-ulama atau pemuka-pemuka agama, perangkat-perangkat desa, atau pejabat daerah itu tidak melarang kalau mereka melakukan hubungan kumpul kebu dalam satu atap rumah tanpa pernikahan. Jadi mereka itu sudah dianggap wajar dan normal ya. Nah ini kalau menggosok-gosokkan di tembok ini biasanya lagi memiliki hasrat untuk kelon ya. Mungkin kalian ingin membantu ini ya, kebu ini, monggo-monggo saja, karena sudah sudah memiliki hasrat ini. Kepalanya digosok-gosokkan hingga becek ya. Langsung aja kalian bisa tancap gas ke lubang suruk kebu ini. Sederhana, namun mereka itu guyup rukun. Bahkan si bocil-bocil ini juga banyak yang tak tahu mana bapaknya, mana emaknya, itu nggak tahu. Yang terpenting mereka terlahir dan hidup, dan kelak kalau mereka dewasa itu kadang bisa ngeloni ibunya sendiri atau bapaknya ngeloni anaknya yang sudah dewasa. Jadi ini memang betul-betul fakta yang terjadi di kampung kumpul kebu ini. Nah, mereka selalu memandangi kita, mungkin kita ganteng ya, dari kalangan-kalangan mereka,
sehingga mereka punya hasrat kepada kami, namun kami tidak mau. Bahkan sudah menampakkan itu suruknya itu ya, suruknya, namun kami nggak berani. Untuk kulit yang bocil ini agak apa ya, agak pirang ya. Mungkin kalian ini masih keturunan bule. Biasanya kebu itu ada dua jenis ya, kebu bule sama kebu lokal. Kalau kebu bule itu pasti keturunan Eropa, namun kalau yang hitam atau coklat ini lokal ya. Ini mereka tinggal satu atap, cuma diterangi satu lampu, bahkan ada yang tak pakai lampu. Jadi mereka tidak mengetahui entah itu istri yang mana, istri temannya atau istri mana itu dikeloni. Tapi semuanya itu tetap bebas. Yang terpenting mereka guyub rukun dan menambah jumlah populasinya. Biasanya kebu-kebu ini juga baik yang bule maupun yang punya tanduk seperti panjang ini, itu kepalanya dijadikan tumbal konstruksi ataupun tumbal dari pabrik-pabrik besar zaman Belanda yang masih lestari hingga kini ya. Mungkin kalian ada punya cerita mengenai tumbal kepala kerbau, silakan berbagi pengalaman kalian di kolom komentar, dan mungkin saja kalian juga pengen menjadi penghuni dari rumah ini ya, monggo-monggo saja. Nah, cukup sekian, kita lanjut ke yang lainnya.